Juventus resmi mendaratkan kiper terbaik di Serie A. Juventus resmi mengumumkan perekrutan Michele Di Gregorio dari Monza, yang mengklaim penghargaan kiper terbaik Serie A pada musim 2023-2024 lalu. Kepindahan Di Gregorio ke Turin pada bursa transfer musim panas sudah diharapkan terjadi sejak beberapa pekan lalu. Pada Mei lalu, berbagai sumber dari Italia, termasuk jurnalis Fabrizio Romano dan Romeo Agresti melaporkan bahwa seluruh kesepakatan untuk Di Gregorio sudah diselesaikan. Namun, pada Jumat, 5 Juli 2024, ini, Juventus baru meresmikan perekrutan penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut. Di Gregorio tiba di fasilitas kesehatan J-Medical, di kamp latihan Continasa pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah menjalani tes medis, Di Gregorio pun resmi menandatangani kontrak sebagaimana yang diumumkan oleh Juventus, kontrak awal hanya setahun. Si Nyonya tua meminjam Di Gregorio dengan mahar 4,5 juta euro untuk musim 2024-2025 ini. Namun, Juventus wajib untuk mempermanenkannya setelah musim ini habis, yaitu pada musim panas tahun 2025 mendatang dengan harga 13,5 juta euro, sebagaimana rilis dalam situs resmi klub. Selain itu, ada tambahan biaya senilai 0,8 juta euro plus bonus senilai 2 juta euro yang bergantung kepada performa yang penjaga gawang nantinya. Nilai total untuk transfer ini adalah hingga 18 juta euro. Sedangkan, setelah dipermanenkan tahun depan, Di Gregorio akan diikat hingga 2029. Sebagaimana klaim Romano, sebagai informasi, Di Gregorio merupakan penjaga gawang terbaik Serie A pada musim 2023-2024, sebagaimana yang telah diumumkan secara resmi oleh Lega Serie A pada Mei 2024 lalu. Papiloma hilang dan parasit keluar, minum ini bagaimana meningkatkan kekuatan laki-laki 13 kali bahkan pada 69 tahun. Namun, penjaga gawang Monza itu tidak dipanggil pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, untuk Euro 2024 lalu. Tessmann hanya tinggal selangkah lagi gabung Inter Milan. Gelandang Venezia, Tanner Tessmann dikabarkan sudah hampir menyelesaikan transfernya ke Inter Milan pada musim panas 2024 ini. Direktur olahraga Lagunari, Filippo Antonelli berada di markas Nerazzurri kemarin untuk bertemu dengan petinggi Inter. Menurut La Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai transfer Tessmann. Pemain berusia 22 tahun itu kini tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan juara Italia tersebut. Bintang asal Amerika Serikat itu telah bermain di Venezia sejak tahun 2021. Pada musim lalu, 2023-24, performanya meningkat signifikan dan memainkan peran penting dalam kesuksesan Venezia promosi ke Serie A. Namun, mengingat kontraknya akan berakhir pada musim panas tahun depan, maka pihak Venezia sangat ingin menjualnya di musim panas ini, dan Inter kini sudah diambang perekrutan gelandang muda tersebut. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter tidak akan langsung memasukkan Tessmann ke skuad utama mereka musim depan karena lini tengah skuad Simone Inzaghi sudah penuh, terutama dengan kedatangan Piotr Zielinski. Oleh karena itu, Inter ingin meminjamkan Tessmann pada musim depan, 2024-25. Memungkinkan dia mendapatkan pengalaman berharga dan memberi waktu bagi klub untuk memberi ruang baginya kembali pada tahun 2025. Namun demikian, dia tidak ingin kembali ke Venezia selama peminjaman tersebut. Oleh karena itu, para pihak kini mencari solusi untuk permasalahan ini, dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan alternatif. Adapun Oristanio akan melakukan langkah transfer sebaliknya dari Inter ke Venezia, namun dengan kesepakatan terpisah. Pemain berusia 21 tahun ini merupakan jebolan Akademi Muda Nerazzurri yang menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman di Cagliari, namun, sumber tersebut masih belum yakin apakah Inter akan mempertahankan opsi pembelian kembali gelandang serang tersebut atau tidak. Di PHP Zirkzee, AC Milan beralih ke Alvaro Morata. Klub Serie A, AC Milan mulai bersiap merelakan gagal merekrut Joshua Zirkzee. Il Diavolo Rosso dilaporkan akan mencoba merekrut Alvaro Morata sebagai gantinya. Jelang musim 2024-2025 ini, AC Milan lagi kekurangan striker. Mereka ditinggal Olivier Giroud yang memutuskan melanjutkan karir bersama LAV. Milan sendiri sudah bergerak cepat untuk mencari pengganti Giroud. Mereka dikabarkan sudah hampir mendapatkan jasa Joshua Zirkzee dari Bologna. Akan tetapi Zirkzee saat ini dikabarkan condong untuk gabung dengan MU. Alhasil Milan harus membuat manuver untuk transfer striker mereka. Menurut laporan Calcio Mercato, AC Milan sudah menemukan pengganti Zirkzee. Mereka berminat untuk merekrut Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Sang striker merupakan striker dengan jam terbang tinggi. Ia konsisten mencetak gol bagi Los Rojiblancos dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu Morata juga sudah pernah bermain di Italia bersama Juventus. Sehingga ia dianggap tidak akan lama beradaptasi dengan permainan Rossoneri.
Menurut laporan yang sama, kans Milan untuk mendapatkan Morata di musim panas ini tergolong cukup besar. Sang striker dilaporkan tidak masuk dalam rencana Diego Simeone di musim 2024-2025 mendatang. Sehingga ia bebas pergi di musim panas ini, Morata juga dilaporkan punya keinginan untuk bermain lagi di Italia. Jadi kans Milan untuk merekrut sang striker di musim panas ini. AC Milan sendiri tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Morata di musim panas ini. Sang striker dilaporkan bisa diangkut dengan tebusan sekitar 12 juta euro di musim panas ini. Inter Milan akan menghadapi Chelsea dalam laga uji coba. Inter Milan bakal melakukan serangkaian laga uji coba pramusim sebagai persiapan jelang musim baru 2024-2025. Sebagaimana dilansir Football Italia, Nerazzurri telah mengonfirmasi 4 pertandingan uji coba pramusim, termasuk laga berat melawan Chelsea asuhan Enzo Maresca di Stamford Bridge pada 11 Agustus mendatang. Juara bertahan Serie A, Inter akan memulai pelatihan pramusim mereka di Appiano Gentile pada 13 Juli. Pertandingan melawan Chelsea menjadi pertandingan terakhir sebelum dimulainya musim baru. Pertandingan persahabatan pramusim pertama Inter adalah melawan tim La Liga, Las Palmas di Cesena pada 27 Juli. Laga kedua melawan Pisa asuhan Pippo Inzaghi di Arena Garibaldi, dan kemudian melawan tim Arab Saudi, Al-Ittihad di bawah asuhan mantan pelatih Milan, Stefano Pioli. Inter akan memulai musim baru Serie A melawan Genoa asuhan Alberto Gilardino pada 18 Agustus di Marassi. Berikut jadwal lengkap pertandingan Inter Milan selama pramusim 2024-2025. Lazio tertarik datangkan Nuno Tavares dari Arsenal. Bek Arsenal, Nuno Tavares, dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan dari klub ini musim panas ini, dan klub Italia, Lazio, tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut Calcio Mercato, Lazio telah melakukan pertanyaan untuk bek berusia 24 tahun tersebut dan masih harus dilihat apakah mereka bisa mencapai kesepakatan dengan Arsenal. Klub Italia tersebut berharap untuk mendapatkan pemain ini dengan status pinjaman. Namun, tampaknya tidak mungkin Arsenal akan mengizinkan kepindahan pinjaman lain untuk bek ini musim panas ini. Kontraknya akan berakhir dalam setahun dan dia akan menjadi agen bebas pada tahun 2025. Ini adalah kesempatan terakhir Arsenal untuk mendapatkan sejumlah uang darinya. Dan mereka tidak mungkin membiarkannya pergi dengan status pinjaman kecuali ada kesepakatan biaya yang sudah disepakati. Tavares dapat menjadi tambahan yang bermanfaat bagi Lazio musim depan dan dia dapat bermain sebagai bek kiri maupun wingback. Dia telah dipinjamkan ke Marseille dan Nottingham Forest dalam 2 musim terakhir, dan dia berharap bisa menyelesaikan masa depannya secara permanen dan fokus pada sepak bola lagi. Dia tidak kemungkinan besar akan mendapatkan kesempatan bermain reguler di Arsenal dalam waktu dekat dan meninggalkan klub secara permanen akan menjadi yang terbaik untuk semua pihak. Arsenal akan bisa mendapatkan sejumlah uang untuknya musim panas ini dan pemain tersebut akan bisa memulai dari awal yang segar juga. Bek ini masih cukup muda untuk berkembang dengan waktu bermain reguler dan dia bisa menjadi pemain kunci bagi Lazio dalam beberapa musim mendatang. Tavares baru membuat 21 penampilan untuk Arsenal sejak bergabung dengan mereka pada tahun 2021 dan dia pasti ingin menyelesaikan masa depannya musim panas ini. Akan menarik untuk melihat bagaimana perkembangan situasi ini dalam beberapa minggu ke depan. Kepergian Stefan de Vrij akan sangat membantu kondisi keuangan Inter. Inter akan siap menjual Stefan de Vrij setelah 6 musim. Bek tengah asal Belanda ini telah diindikasikan sebagai salah satu pemain yang bisa dibuang di bursa transfer. Untuk memberikan ruang bagi pemain baru yang lebih muda, klub sedang mencari profil berusia sekitar 25-26 tahun yang dapat mengambil tempat di posisi bek tengah 3 pertahanan. Sebuah departemen yang seharusnya tidak mengalami perubahan besar, dengan sisa Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Jan Bisek, Matteo Darmian dan Benjamin Pavard tetap bertahan, ada beberapa skenario yang bisa terbuka bagi pemain asal Belanda itu, meski untuk saat ini belum ada tawaran resmi. Menurut apa yang dilansir pers olahraga Italia, Inter memperkirakan akan mengumpulkan antara 10 hingga 15 juta euro untuk sang pemain. Angka yang tampak wajar mengingat kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2025, namun bagaimana dampak penjualan de Vrij terhadap keuangan Inter? Berapa kemungkinan keuntungan modalnya? Calcio Finanza mencoba menelaah ini. Biaya historis de Vrij dengan lebih dari 7,3 juta euro, angka yang terkait dengan komisi yang diterima oleh para agen. Faktanya,
Kita ingat bahwa sang bek direkrut secara gratis pada tahun 2018, ketika kontrak yang mengikatnya dengan Lazio berakhir, nilai bersihnya di neraca saat ini sama dengan nol, itulah sebabnya berapapun jumlah yang dikumpulkan Inter dari penjualannya, baik 10 atau 15 juta euro, akan memungkinkan klub nerazzurri mencatatkan keuntungan modal penuh. Tidak hanya itu, kepergian De Vrij akan menghemat gaji kotor Inter sekitar 7 juta euro, angka yang mempertimbangkan keuntungan modal sebesar 10 atau 15 juta euro akan membawa dampak positif sebesar 17 atau 22 juta euro pada akun keuangan 2024-2025.